Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai metrik, yaitu pengertian metrik, notasi, ordo, transpos metrik, dan kesamaan dua metrik. Disimak ya Nak ya penjelasan Ibu ini. Pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah, di sini ada contohnya sebagai berikut. Ya, untuk yang pertama itu contohnya 210 itu disebut dengan baris, 241 2 07 itu disebut dengan kolom. Yang selanjutnya juga sama, 231 itu disebut dengan baris, 209 itu disebut dengan kolom. Selanjutnya notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Jika A adalah sebuah metrik AIJ, menyatakan elemen-elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J, maka contohnya sebagai berikut. Nah, di situ A dengan huruf kapital disebut dengan notasi metrik, sedangkan elemen pada baris kedua kolom ketiga itu ditulisnya A23. Artinya elemen baris kedua kolom ketiga yaitu terletak pada angka -8. Yang kedua, elemen pada baris ketiga kolom ke-1 ditulisnya A31. Artinya elemen pada baris ketiga kolom ke-1 tepat di angka 9. Selanjutnya ordometrik. Nah, ordometrik ini jika suatu metrik A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N atau baris dikali kolom menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3 disebut dengan baris ya, sedangkan yang disebut dengan kolom yaitu 1, 3, 2, 0, 3, -1. Jadi terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Ditulis sebagai berikut. Ordometrik A adalah 2 menyatakan baris dikali 3 menyatakan kolom. Ditulis A2 kali 3. Ingat ya, selalu yang ditulis di awal itu adalah baris dikali kolom. Itu adalah ordo atau cara menghitung ordo matriks. Yang kedua itu adalah metrik B, terdiri dari elemennya 1, 2, 3. Nah, 1 itu baris pertama, 2 baris kedua, elemen yang ketiga baris ketiga. Jadi untuk metrik B terdiri dari 3 baris dan 1 kolom. Jadi ordometrik B adalah 3 dikali 1, ditulis B 3 kali 1. Artinya 3 baris dikali 1 kolom. Jenis-jenis metrik. Jenis metrik berdasarkan banyak baris dan kolom dibedakan sebagai berikut. Di antaranya yang pertama ada baris atau metrik baris. Metrik baris adalah metrik yang hanya terdiri dari satu baris ya. Ingat, baris itu adalah yang mendatar atau horizontal. Yang kedua, metrik kolom. Metrik kolom adalah metrik yang hanya terdiri dari satu kolom. Ingat ya Nak ya, kolom itu adalah yang vertikal atau yang tegak ke bawah. Hanya satu kolomnya, yaitu 3, 1, 2 elemennya. Yang ketiga, metrik persegi. Metrik persegi itu adalah metrik yang hanya memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Ya, misalkan
jumlah barisnya di sini contohnya ada 1, 2. Baris pertama terdiri dari elemen 215, baris kedua terdiri dari elemen 309. Sedangkan kolom itu terdiri dari elemen 23, kolom pertama, kolom kedua elemennya 10 dan kolom ketiga elemennya 59. Jadi banyaknya baris dan kolom itu berbeda untuk pengertian metrik persegi. Yang metrik A ya itu barisnya ada 2 dikali kolomnya 3. Sedangkan contoh yang kedua metrik B nya barisnya ada 3 dikali kolomnya 2. Selanjutnya metrik persegi. Metrik persegi itu adalah metrik yang hanya memiliki jumlah baris dan kolom sama, atau bisa juga disebut ordonya sama, yaitu misalkan contoh di sini barisnya ada 3 dan kolomnya 3. Elemen 141 disebut dengan diagonal utama, sedangkan elemen 243 disebut dengan diagonal sekunder atau diagonal samping. Jadi hasil penjumlahan diagonal utama disebut dengan trej. Ya, maksud trej di sini yaitu hasil penjumlahan diagonal utama. Di sini diagonal utamanya yaitu 1 ditambah 4 ditambah 1, hasilnya sama dengan 6. Itu disebut dengan trej. Contoh yang kedua, metrik B terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Jenis-jenis metrik berdasarkan pola elemen-elemennya. Di antaranya ada metrik 0, artinya metrik yang semua elemennya bernilai 0. Yang kedua, metrik diagonal, artinya metrik persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0. Elemen yang lainnya 0. Dilihat contohnya ya. Tuh, diagonal utamanya tidak semua 0. Selanjutnya metrik identitas. Metrik identitas ini adalah metrik persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1, sedangkan elemen yang lainnya 0. Selanjutnya metrik segitiga. Metrik segitiga ini adalah metrik dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Metrik segitiga dibedakan menjadi 2, yaitu metrik segitiga atas dan metrik segitiga bawah. Untuk metrik segitiga atas artinya elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Sedangkan metrik segitiga bawah artinya elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya 0. Perhatikan contohnya ya nak. Selanjutnya transpos metrik. Nah, transpos metrik itu adalah mengubah atau menukar elemen baris menjadi elemen kolom. Ya, contoh pertama, baris pertama ya, baris itu yang mendatar yaitu elemennya 1, 2, 3 diubah menjadi tegak ke bawah menjadi kolom, yaitu baris pertama diubah menjadi kolom pertama elemennya 1, 2, 3. Baris kedua kolomnya 3, 4, 5 diubah menjadi kolom kedua 3, 4, 5. Baris ketiga mendatar elemennya 211 diubah menjadi kolom ketiga ya, menjadi vertikal atau tegak ke bawah 211. Transpos itu notasinya T, maka ditulis AT atau dibacanya A transpos. Untuk soal nomor 2 atau contoh yang kedua ya, dilihat baris pertama 214, baris kedua 145 dan baris ketiga 453 menjadi atau mengubah menjadi kolom pertama yaitu 214, baris diubah menjadi kolom. Kolom kedua 145, kolom ketiga 453. Ingat ya nak ya, transpos itu adalah atau transpos metrik adalah mengubah atau menukar elemen baris menjadi kolom. Untuk contoh nomor 2, jika A sama dengan AT, metrik A disebut dengan atau sebagai dengan metrik simetris. Contoh nomor 2 disebut dengan metrik simetris. Kenapa? Karena
A sama dengan metrik A sama dengan A transpos ya. Jadi hasilnya sama, baris dan kolomnya, elemennya sama. Disebut dengan metrik simetris untuk contoh nomor 2. Selanjutnya, kesamaan dua metrik. Metrik A dikatakan sama dengan metrik B jika metrik A dan metrik B berordo sama dan elemen-elemen seletak bernilai sama. Contohnya, diketahui metrik A 1/2, 0, 5, dan 9 dan metrik B sin pi/6, 0, akar 25, dan 3/2. Nah, lihat ya, perhatikan metrik A dan metrik B itu letak elemennya di metrik A 1/2, pada metrik B sin pi/6. Nah, sin pi/6 itu sama dengan sin 30 derajat, sama dengan setengah. Jadi nilainya metrik A dan metrik B untuk baris ke-1, kolom ke-1, 1/2, dan pada metrik B juga 1/2 sama. Untuk metrik A baris ke-1, kolom kedua itu elemennya 0 sama dengan metrik B ya, elemennya 0 terletak pada baris ke-1, kolom kedua. Nah, sekarang perhatikan metrik B baris kedua, kolom ke-1. Akar 25 sama dengan 5, maka nilai pada metrik A dan metrik B untuk baris kedua, kolom ke-1 sama-sama 5. Dan untuk 3/2 itu sama dengan 9, maka metrik A 9 yang terletak pada baris kedua, kolom kedua sama dengan 3/2 pada baris kedua, kolom kedua pada metrik B. Maka inilah yang disebut dengan kesamaan dua metrik. Ingat ya, dua metrik dikatakan sama jika kedua-duanya memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletaknya pun sama nilainya. Contoh soal nomor 1 yaitu jumlah elemen-elemen diagonal utama pada metrik P adalah, cara menyelesaikannya, 5 ditambah min 10 ditambah 1 itu hasilnya sama dengan min 4. Contoh soal nomor 2 yaitu metrik berikut yang merupakan metrik identitas adalah, nah diingat lagi, metrik identitas itu adalah metrik persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Itu terdapat pada option D. Contoh soal yang ketiga, diketahui metrik berikut adalah metrik diagonal. Nilai A, B, dan C berturut-turut adalah, nah langkah pertama yang harus kita kerjakan, dilihat pada baris ke-1, kolom kedua, yaitu elemennya B dikurang 1 sama dengan 0. Maka B sama dengan min 1, kita pindahkan ruasnya ke kanan menjadi positif. Maka B sama dengan 1. Kemudian dilihat pada baris ketiga, kolom ke-1, yaitu elemennya A ditambah B sama dengan 0. Maka tadi sudah kita cari B-nya itu sama dengan 1. Kita masukkan A ditambah 1 sama dengan 0. Maka A sama dengan min 1. Selanjutnya kita lihat baris ketiga, kolom kedua, yaitu elemennya 2A ditambah C sama dengan 0. Maka sudah didapat nilai A itu sama dengan min 1. 2 dikali min 1 ditambah C sama dengan 0. Min 2 ditambah C sama dengan 0. Maka C sama dengan min 2, kita pindahkan ruasnya ke kanan menjadi positif 2. Maka C sama dengan 2. Maka sudah kita dapat nilai A-nya min 1, B1, dan C2. Itu terdapat option C.
Contoh soal nomor 4. Diketahui metrik segitiga atas C itu sebagai berikut. Nilai X yang memenuhinya adalah. Sebelum menjawab soal, kalian harus ingat bahwa metrik segitiga atas itu adalah metrik yang semua elemen-elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Dilihat baris kedua kolom ke-1, yaitu elemennya Y dikurang 1 sama dengan 0, maka Y-nya min 1 kita pindahkan ruasnya ke kanan, itu menjadi positif, Y sama dengan 1. Nah, kemudian untuk mencari atau menghitung nilai X, maka X dikurang 4Y sama dengan 0. X dikurang 4 dikali Y-nya tadi sudah kita dapat, yaitu 1. 4 dikali 1 sama dengan 4. Maka X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, maka nilai X-nya sama dengan min 4, kita pindahkan ruasnya ke kanan menjadi positif. Maka didapat X-nya sama dengan 4. Jadi, nilai X yang memenuhinya adalah 4. Maka jawabannya option A. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.